Rumah baru Lesti dan Bilar yang mempunyai harga fantastis 25 miliar rupiah sudah di depan mata. Ya, rumah yang berada di daerah Lebak Bulus tersebut memiliki bangunan megah dan juga lahan hampir 2.000 meter persegi. Terdiri dari 1 lantai dan juga 4 kamar tidur sesuai keinginan mereka. Sedangkan satu lagi berada di daerah Kemang dengan konsep minimalis modern, terdiri dari 2 lantai dan juga 5 kamar tidur, serta dilengkapi dengan kolam renang. Dari kedua rumah tersebut, lantas benarkah Lesti dan Bilar sudah menentukan rumah mana yang akan mereka pilih? Benarkah hasil voting Leslar Lovers sudah mereka kantongi? Saat Lesti dan Bilar akan memilih rumah baru, di sisi lain, pro kontra terkait pernikahan siri keduanya pun masih bergulir panas. Lantas seperti apa reaksi sahabat atas pro kontra tersebut? Benarkah sahabat menilai wajar kalau Lesti dan Bilar merahasiakan sesuatu meski mereka adalah seorang public figure? Di tengah bergulirnya pro kontra pernikahan siri Lesti Bilar, kabar mengejutkan datang dari Ridho 2R yang akan menikah dalam waktu dekat. Ya, undangan pernikahan sudah akan disebar, bahkan dirinya akan mengundang Lesti Bilar. Tapi mengapa undangan pernikahan kepada Lesti dan keluarganya justru dititipkan melalui Salsa Putri Iis Dahlia? Benarkah silaturahmi Ridho dengan Lesti dan keluarga putus sejak jalinan cinta Lesti dan Rizky 2R kandas di tengah jalan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rencana Lesti dan Bilar untuk memiliki rumah baru setelah menikah sudah di depan mata. Ya, 2 unit rumah yang memenuhi kriteria mereka di bilangan Lebak Bulus dan di daerah Kemang sudah dipilih. Rumah di kawasan Lebak Bulus berkonsep modern klasik dengan sentuhan etnik Jawa, memiliki lahan yang cukup luas yaitu 1.600 meter persegi dan memiliki 1 lantai, terdiri dari 4 kamar tidur dan juga memiliki plafon yang tinggi sesuai keinginan Lesti. Jadi Mas Rizky, kebetulan yang pertama kali menghubungi Mas Rizky, dia kontak saya untuk lihat-lihat rumah nih, karena kan kemarin itu sebelum pernikahan udah mulai kontak gitu ya, untuk cari-cari rumah gitu. Nah terus saya kasih beberapa pilihan, terus kita jadwalin nih buat keliling ke lokasi lain. Ini sebenarnya udah beberapa kali keliling sih, sekitar 2 kali keliling. Terus kemarin mengerucut ke beberapa pilihan. Salah satunya ada yang model desain minimalis tropical. Terus ada yang satu modern klasik, tapi tanahnya lebih luas. Pengennya sih tanahnya luas, halamannya luas, karena Mas Rizky juga cita-citanya pengen punya kantor di sebelah rumahnya. Jadi dia mungkin nanti renov atau ngebangun ada space kosong, bisa bikin kantor untuk production house-nya dia, karena dia udah mulai perintis tuh untuk entertainment-nya dia kan, Leslar Entertainment.
Jadi mau bikin kantor yang kayak Google gitu, kantor kreatif lah. Jadi karyawannya senang di situ, rumahnya di sebelahnya. Jadi bisa saling bersinergi lah. Ya kalau yang rumah ini sih dia senangnya halamannya luas ya. Terus simple bangunannya sama ceilingnya tinggi. Jadi kelihatannya lega gitu. Ceilingnya kalau dilihat ini tinggi banget. Jadi sekitar 4 meteran. Jadi kelihatannya megah gitu. Tapi masih ada space di belakang kalau dia mau buat kolam renang masih bisa, mau bikin gazebo apa office di sisi sampingnya masih bisa. Berapa kamar tadi? Ini 4 kamar. Misalnya sih tertarik ya karena ini luas banget gitu, dari yang beberapa pilihan dia tuh nih paling luas 1.600 dan harganya juga menarik nih gitu. Karena harganya udah di bawah market lah. Jadi Mas Rizky juga pinter nih, dia tahu kalau dilihat nih Mas Rizky pinter juga nih melihat mana yang harganya bagus, mana yang harganya mahal, dia nggak mau lihat, tapi yang harganya menarik nih dia lihat. Jadi bagus tuh, dia insting bisnisnya. Ini sekitar 25M lah, Selain rumah di Lebak Bulus, Lesti dan Bilar juga tertarik dengan satu unit rumah yang ada di kawasan Kemang. Ya, rumah yang bertipe minimalis modern tersebut terdiri dari 2 lantai, memiliki 5 kamar tidur dan juga ruang kerja yang begitu luas, dilengkapi kolam renang di belakang rumah dan memiliki luas tanah 1.270 meter persegi. Sejauh ini, mereka juga belum memutuskan rumah mana yang akan dipilih dan menyerahkan keputusan tersebut melalui hasil voting dari Leslar Lovers. Kalau yang di Kemang itu tropical modern lah, kayak villa gitu, 2 lantai. Halamannya juga luas, cuman lebih luas yang di Lebak Bulus halamannya. Masih dalam tahap pencarian sih, jadi belum memutuskan nih. Nah makanya kemarin Mas Rizky kan sempat di YouTube-nya bilang tolong vote nih gitu beberapa pilihan supaya mereka dapat masukan yang bagus nih dari para penggemar, mana nih rumah yang paling cocok buat Leslar gitu. Intinya gitu sih, jadi masih dalam tahap pencarian, belum fix mau milih yang mana gitu. Ya sesudah, jadi nanti setelah beli lunas baru dia akan renovasi gitu. Tapi bukan jasa kita sih ada, cuman dia kayaknya udah punya arsitek sih. Kita nyerahin ke Leslar Lover. Bantuin pilihnya rumah, bantuin pilih rumah mereka dong gitu. Nanti kita berdasarkan voting. Tapi untuk saya. Kenapa bang? Kenapa ya minta? Ya karena kan Leslar Lover sangat berarti. Fans itu sangat berarti buat mereka. Dia pengen selalu berada andil, teman-teman fans ada andil dalam, karena kan mereka dijodohkan oleh fans, dan rumah pun nanti insya Allah mungkin berarti nanti voting terbanyak dia akan beli rumah di situ gitu ya, atau gimana? Iya, tergantung pilihannya. Si Rizky sama si Lesti udah komit sama-sama meninggalkan rumah yang lama. Lesti orang tuanya, mobilnya semua, si Bilar pun gitu, rumahnya orang tuanya, mobilnya. Ya udah, mereka mau mulai dari nol kembali katanya. Demikian ya. Ketika rumah baru Lesti dan Bilar dengan harga puluhan miliar sudah di depan mata. Di sisi lain, seperti apa pro kontra soal pernikahan siri Lesti dan Bilar yang masih bergulir panas? Dan bagaimana para sahabat menanggapi pro kontra tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pro kontra pengakuan Lesti dan Bilar soal menikah siri masih bergulir panas. Ya,
Terkait pro kontra tersebut, sahabat Bilar menilainya sebagai hal yang biasa karena keduanya adalah public figure. Selain itu, sahabat juga menilai jika pernikahan siri tersebut tidak masalah karena dilandasi rasa suka sama suka dan berniat untuk menghindari dosa di tengah aktivitas mereka yang selalu bersama. Oh, kalau saya kan baru tahu kemarin, cuma kalau saya melihat kan gini, namanya pernikahan itu kan pasti sakral. Nah, tapi kan namanya pernikahan itu kadang-kadang kita juga ingin cepet-cepet kan. Kalau saya ngelihatnya sih pro kontra ya, tapi kalau saya gini, selama itu udah menikah secara agama harusnya udah sah ya. Meskipun kadang-kadang, kok KUA dulu, ya itu kan pro kontra ya. Kalau kita mengejat seseorang itu kan nggak bisa seperti itu ya. Tapi pastilah mereka sebagai orang yang timur udah pasti memikirkan hal-hal yang hal yang akan terjadi kan. Ya, kalau namanya nikah kemarin mungkin kalau masalah kenapa kok nikah siri ya mungkin karena ngebet kaget komen-komennya aja yang pro kontra sih. Cuma kalau namanya mungkin kalau orang biasa nggak mungkin sampai gini karena mungkin mereka berdua public figure yang lagi hits ya menjadi sesuatu. Cuma kalau orang biasa mungkin mau kawin siri kayak mau apapun, kalau memang artis biasa mungkin ya siapa peduli ya. Karena memang suatu public figure yang lagi hit ya pasti ada yang menghina, ada ini ya wajar lah, semua kehidupan selalu gitu. Tapi kebetulan sekarang karena itunya mundur terus, nggak jelas waktu untuk yang nikah siri dulu. Karena gini loh, karena orang kadang-kadang kalau udah bukan ngebet ya, dalam arti ngebet terus kan sering bertemu itu, supaya nanti takutnya jadi nggak jelas kan, mendingan nikah siri aman. Jadi pas kejadian pun aman gitu loh. Jadi nggak ada orang yang menghujat kan, bener nggak? Masalah nanti menikahnya, resepsinya kapan tuh menurut saya sih karena memang kan mungkin berhubung pandemi dan juga ada kontrak dengan televisi itu yang membuat mereka mundur-mundur terus. Enggak, itu kan memang kita kan udah punya kontrak sama stasiun TV, jadi itu aja masalahnya, ada pandemik. Ini mundur-mundurkan itu aja, pandemik. Kita dulu kan lah yang nikah acara agama kan. Saat netizen menilai Lesti Bilar telah membohongi publik, di sisi lain perspektif berbeda justru ditunjukkan oleh sahabat. Ya, menurutnya Lesti Bilar punya hak untuk mengungkapkan semuanya ataupun merahasiakan sesuatu yang tidak perlu diungkap ke publik. Karena apa yang mereka lakukan tidak merugikan orang lain. Kalau itu kan masing-masing orang, ya kan tinggal kita menunggu. Ya, yang penting kan mereka udah klarifikasi, ya toh. Harusnya tinggal kalian sendiri yang memberikan tanggapan ya. Kalau saya positif aja kan. Kalau sebagai teman, mungkin orang yang nggak suka pasti negatif. Orang yang suka pasti positif, itu aja sih. Semua tuh pasti ada pro kontra. Nggak mungkin semuanya bisa menyenangkan semua pihak. Itu aja menurut saya. Tapi selama mereka udah sah, terus mau bikin anak kayak mau ngapain kayak, itu kan hak mereka berdua. Yang penting mereka itu tidak merugikan kita. Oh, kakak gini. Sekarang apa yang dirugikan dari mereka, itu aja sih. Ada nggak mereka mengganggu orang itu? Adakah kakak dan didik misalnya membuli mereka? Nggak ada kan. Yang penting kita nggak dirugikan, harusnya ya nggak suka ya udah nggak usah lihat kan, gitu aja. Kalau suka ya yang lihat, gitu aja. Enggak lah, ini nggak pembohongan publik menurut gua. Mereka punya hak masing-masing gitu loh, ya kan? Karena kan emang walaupun udah nikah siri tetap akan ada resepsi, ya nggak sih? Ya udah. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dari ini menurut gua ya. Mungkin ya netizen yang nggak tahu ya, nggak ngerti ya, karena semua orang punya pemikirannya sendiri, netizen punya ekspektasinya sendiri, mungkin ekspektasinya nggak nyampe pakai gimana, jadi mereka marah. Saat pernikahan siri Lesti Bilar masih menjadi pro kontra, di sisi lain Ridho 2R akan naik pelaminan. Lantas benarkah Lesti Bilar diundang ke pernikahannya? Dan benarkah undangan pernikahan dititipkan melalui putri Iisdalia yaitu Salsabila? Karena hubungan Ridho 2R dengan keluarga Lesti sudah tidak terjalin dengan baik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Ketika pernikahan Siri, Lesti, dan Bilar masih menjadi pro kontra, di sisi lain, Ridho Duo R akan menggelar pernikahan dengan kekasihnya bernama Syifa. Ya, saat ditemui oleh awak media kemarin, Ridho mengaku sudah siap menyebarkan undangan termasuk untuk Lesti dan keluarga. Lantas mengapa undangan untuk Lesti dan keluarga dititipkan kepada Salsa, putri Iis Dahlia? Apa yang membuat Ridho tidak menyerahkan undangannya secara langsung? Alhamdulillah tinggal go, insya Allah. Nyebarin undangannya juga insya Allah minggu ini. Berarti konsep undangannya udah ada ya, Kak? Sudah. Nih, ini hasil foto prewed. Jadiin wallpaper gak tuh, alhamdulillah. Akhirnya bisa dipasang ya. Bisa dipasang. Pokoknya nuansa undangannya mungkin gold sih, nggak banyak sih. Undangannya cuma berapa ya? 200 orang. Ya nanti diundang insya Allah nanti melalui kakak Salsa atau apa, pokoknya yang penting dapat kabarnya gitu. Undangan udah jadi, tinggal nyebar atau seperti apa? Minggu ini itu lagi nunggu surat undangan fisiknya. Kalau digital mungkin besok dikirim melalui kakak Salsa atau yang teman-teman dekat. Nanti boleh minta alamatnya aja nanti kasih gitu aja sih. Tetap harus menjaga ya itu sangat tegaskan sama WO-nya bahwasanya protokol kesehatannya jangan sampai kendor, jangan sampai nanti ada yang berkerumun. Mama Iis juga berpesan seperti itu, walaupun pemerintah sudah mengasih kelonggaran seperti ini, jangan semata-mata melanggar semuanya. Sikap Ridho yang akan memberikan undangan pernikahannya kepada Lesti dan keluarga melalui Salsa mencuatkan sebuah tanda tanya. Benarkah hubungan Ridho dengan keluarga Lesti tidak akur lagi seperti dulu saat Rizky masih menjadi kekasih Lesti? Benarkah putusnya jalinan cinta Lesti dan Rizky 2R mengakibatkan tali silaturahmi di antara mereka menjadi kurang baik? Jadi sejauh ini masih seperti biasa sih. Cek-cekan juga nggak sama mamanya Lesti? Kalau mama kebetulan itu dari awal nggak ada punya kontak kalau mamanya Lesti. Tapi kalau sama bapak? Bapak ada komunikasi kok di DM, terus si Benny juga, si Aman, Abeni. Oh Benny, abangnya. Tadi sempat komunikasi sama Benny ya, kakaknya. Abeni biasa aja sih belum. Berkomunikasi biasa. Kayak kemarin itu Bella Sukawa itu semuanya pada ngucapin sih. Gitu sih. Tapi kan berkomunikasi terus kan, kalau nggak ada kepentingan ngapain? Proses karir Ridho itu tidak luput dari keluarganya Lesti. Kemarin itu Bapak juga pas waktu kita selesai dari DA, mungkin Bapak yang mengarahkan kita, yang udah menganggap kita seperti anaknya sendiri, yang menjaga kita pas lagi kita jauh sama keluarga. Ya itu Ridho melihat itu sih, proses itu. Jadi bukan semata-mata karena kemarin panas apa segala macam, jadi itu berharap silaturahmi tetap terjalin ya seperti biasanya, dan Ridho juga masih berhubungan baik dengan Bapak gitu, gimana pun mereka bagian dari proses kehidupan perjalanan karir Iki dan Ridho. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.